beberapa orang memang bikin rusuh, ya otomatis kayak terpojok gitu kan, karena rame ya, Iya. otomatis kayak kepojok. Rame, stres, ya kan, karena itu kan ngantri keluar bang. Dia kan entitas yang gede banget itu, Gear itu, dia nggak ikut campur sama free will orang, dia hanya bikin orang ngehang aja. Dengan tujuan? I don't know, mungkin ada hubungannya dengan something must happen. Atau Itu orang-orang kayak udah pada teriak-teriak, habis itu kayak ya udahlah pasrah, beberapa udah pasrah, kalau mati ya udahlah mati, kayak ya udah. Dia melototin gue, dia ini nembus waktu ya. Dia kan lu bisa bilang kan ada ngeliatin gua. iblis besar ya? Ada. Jujur Gua sih nggak berani, kayaknya, Bu. Gua nggak jujur berani. kita nggak berani sih Kak Bu. Halo semuanya, kembali lagi di Detektif Astral menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima, masih ada Bro Willy, masih ada Jesselyn, masih ada Bang Adam, masih ada Aileen dan juga gue Bo. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita tentang menguak sebuah tragedi yang terjadi di Korea Selatan baru-baru ini pada tanggal 29 September 2022, yaitu adalah tragedi Itaewon. Yap. Di part 1 kita sudah membahas secara deduksi astral, mungkin dari kejadian dan lain-lainnya. Kalian bisa menonton yang belum mungkin di part 1-nya. Dan di situ kita menyebutkan bahwa memang kejadian ini murni memang terjadinya karena kesalahan manusia, human error. Nggak ada indikasi dari kubu kiri, malah terlihatnya malah ada indikasi dari kubu kanan yang sudah mengatur semuanya. Mengatur semua ini. Balik lagi mungkin ini gas line dan lain-lain kita nggak tahu. Tapi memang itu sudah kayaknya, ya balik lagi apapun yang terjadi, mau buruk mau baik, semua itu ada atas izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Betul ya bro? Ya kan? Ya mungkin ini tragedi untuk mengingatkan kita sesuatu, ya kan? Kita nggak tahu itu. Ya mungkin bisa karena ya di hari itu kita kayak ya happy Halloween buat apa sih gitu kan. Ya mungkin buat senang-senang atau apa, ya it's okay lah. Tapi mungkin terlalu berlebihan gitu kan, atau kayak apa, kita nggak tahu. Mungkin dari konten kita yang part 2 ini kita bisa mendapatkan ya intisari ataupun ilmu ataupun masukan-masukan buat diri kita biar menjadi lebih baik lagi ke depannya. So langsung aja tanpa berlama-lama kita akan langsung fokus kita di konten Astral Traveling Investigation. Dan pastinya ya lebih ke arah memori. Betul guys? Kita akan coba cari tahu, tapi kalau nggak salah Bro Willy ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Silakan Bro Willy. Ya, jadi buat Adam, Aileen, Jesslyn, kita nggak akan pernah tahu kita berhadapan dengan apa. Buat the clients juga, cuma ATI yang kali ini kayaknya agak berbeda. Karena kalau misalnya kita udah mencium, wah ini jelas ATI kubu kiri, ya waspada sih waspada ya. Tapi ya udahlah hajar bleh aja karena memang kita mohon perlindungan dari kubu kanan, dari Tuhan. Nah sekarang kalau yang kita hadapi intervensi kubu kanan, jangan macem-macem. Karena waktu di Pompei pun kayaknya gue sedikit coba ngelanggar, akhirnya agak sakit kan, nggak enak rasanya. Semoga nggak kejadian lagi. Mana tuh bro, kita nggak tahu. Pompei. Iya, yang gue sempat Pompei. bilang dada gue agak sakit. Zormoth ya kalau nggak salah, yang bentuknya kayak patung Liberty. Oh iya. Semoga episodenya ada ya. Itu gue pengen tahu dia siapa kan. Dia bilang kamu nggak usah tahu jenisku apa, cukup tahu tugasku kan. Nah gue gatel pengen cari tahu, kena gue. Nggak, energi dia nggak hantam gue, sakit banget. Jadi intinya kita masih dalam batas izin kali ya. Kalau memang sudah nggak diizinin ya udah kita nggak usah bablas. Kalau udah ada gejala-gejala nggak diizinin, udah stop. Cukup. Ya maksudnya di situ, tapi jangan lebih lanjut. Jadi hanya hati-hati cukup ya. itu aja informasi yang lebih kita tahu. Kita selalu hati-hati. Dan langsung aja kita masuk ke Astral Traveling Investigation. Let's go. Oke guys, kita langsung aja mulai ya. Kita ke titik poinnya tadi ya, yang Foto tadi ya. tadi, iya. Yang ini nih guys, fotonya. Ceting. Nah, nanti tolong ya tim kreatif disediakan fotonya. Di mana Pak? Di sini cetring gitu. Nggak ada. Nah, kamu nanya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke. Oke.
Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu jauhkan kami dari semua manipulasi iblis dan jin jahat. Amin. Oke, gue udah nyampe di tempat tadi. Rame banget teriakannya. Ini memori ya guys. Ini jam berapa ya? Tapi Malam udah. Malam sih. Udah malam gelap. ya? Soalnya masih mobil polisi itu sirenenya udah bunyi sih. Kok udah ada arwah sih, apa gue salah lihat ya? Bentar ya, Udah. aku belum kesana 100%. Aku di deket mayat-mayatnya ini. Jadi berarti ini udah ada yang meninggal dong. Udah. Di tengah-tengah udah ada Udah, mesin. ini udah ada yang meninggal sih. Gue pikir belum mulai, ternyata udah ada arwah ini. Udah. Arwahnya kayak lalu lalang kayak panik gitu. Iya. Cewek kan? Iya. Oh, dia yang panik juga ya? Ada. Dia panik tapi terbang gitu. Tapi dengan ekspresi panik ya, bukan Panik. Cakep ya ceweknya. Silahkan cari jiwa-jiwanya ya. Di situ udah ada Grim Reaper belum? Ada, gue udah lihat. Yang hitam, Dia ngambil cowok apa cewek tuh? cowok. Jangan-jangan Setengah masuk tanah gitu. Terus ada arwah lain yang ngelihat Grim Reaper hitam itu, dia panik kayaknya dia kenal, saling kenal, terus nggak tahu saling kenal atau nggak tahu panik. Hilang tuh, puff ke tanah tuh. mungkin kenal karena selama ini ya cuma tahu aja dari gambaran visual Grim Reaper gitu kan. Oh ternyata beneran ada, kabur gitu kan. Bisa itu atau dia tahu yang dibawa itu siapa. Yang dia bawa itu siapa? Nggak, maksudnya si arwahnya tahu yang dibawa Grim Reaper itu siapa, mungkin saling kenal, gue nggak tahu kan. Oh, I see, paham. Gue diem dulu ya, gue takut salah gue. Si Rina iya sih, Kak Adam. Emang Ada kan? kondisinya emang panik sih. Tapi ada juga yang muka-muka yang kayak nggak peduli gitu loh ya, kayak cuman Di kayak asal dalam lewat gitu doang. itu bar apa sih di dalam warung ini biasa aja. Iya kan, biasa Iya, aja kan biasa bawahnya aja. flat aja gitu. Oh ada korban, ya udah kayak gitu. Lah, jadi orang-orang di situ juga udah pada tahu ada yang meninggal. Iya. Enggak panik. Malah ada Orang-orang yang nggak ngantri sih enggak sih, kayak cuman gitu ada gitu doang gitu. malah ngeliatin doang. Iya ngeliatin Yang aku doang. lihat ya. Kayak penasaran lewat terus ini kayak begini. Gitu. Yakin masih bisa lewat. Bahkan ada Enggak, yang maksudnya masih yang di minum-minum. luarnya itu. Kan di persimpangan ya. Di studio sekarang nih, tempat gue, di sebelah gue ada entitas nggak? Ada. Itu GR bukan? Gue bukan ngerasa itu kubu kiri sih. Dia ngecek kenapa kita bisa ngecek memori itu. Gue nggak tahu nih, tapi Netral sih. netral. Iya. Gue nggak rasa ada ancaman GR itu sih. GR. Sebelah gue nih sekarang kanan. Dia tahu kenapa ada orang bisa ngeliatin momen itu. Biar bagaimanapun kan mereka bertugas untuk nggak boleh ada error bow. Bayangin istilahnya mereka dimarahin Tuhan kan. Kematian itu kan timing yang nggak boleh lolos dan nggak boleh miss kerjanya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Nah mereka ini ada satu sebelah kanan gue kaget. Kenapa kita bisa ke situ terus dia ke sini sekarang. Oh dia ke depan island sekarang. Di dimensi Sekarang, di sini. Iya. Dia ke Jesslyn ngecek. Nah dia baru ke Bang Adam. Baru dia tahu istilahnya sopirnya Bang Adam. Oh ini biang keroknya. Nyepirin doang. Dia bilang, kamu belum waktunya mati. Bagaimana mungkin kau bisa melihat hal ini katanya. Di sini nih, berasa banget. Lu pengen dipercepat bang? Enggak. Apanya? Hah? Ya mungkin kan mumpung ada Grim Reaper gitu kan. Kan gue ngajak lu. Enggak gitu, dosa gue masih banyak. Kak Adam, tapi kalau kita ngelihat memori, kita nggak bisa ngajak arwahnya ngomong dong. Mau pindah gimana? Kita pindah tempat dulu. Mau real time dulu. Enaknya gimana? Kita cari tahu di sini dulu, habis itu kita ke situ.
Oke, boleh deh kayak kronologi kali mungkin ya. Apa yang lu lihat di sana? Kak, bener-benernya kayak gimana sih? Yang kita lihat sih keadaannya udah chaos sih. Udah Kamu chaos banget. udah Polisi udah ada chaos. datang belum? Kan ada di Udah beberapa datang. video polisi udah datang. Udah Bahkan datang. ada yang udah CPR kok. Oh, tandanya. Ini Oh, bahkan oke, ya, oke, oke. feeling Ada gue ambulan yang kita juga. lihat nih memorinya kayaknya kalau istilahnya dari proses 1 belum mulai, saat 10 udah kelar. Ini di indeks angka 8 kayaknya. Sudah hampir mendekati kelar semua ini. Boleh nggak kalian mundur lagi mungkin rewind lagi ke jam-jam yang memang belum ada polisinya lagi chaos-chaosnya. Bisa nggak sih guys? Emang sih ini. Kalian kayak udah kelar aja gitu. Kenapa di situ. Dam? Di pinggir-pinggir itu ada toko ya. Iya, iya, iya. Iya, Iya. toko bener. Jadi poin gue ngerasain Mas Wil, gue kan ngintip ke pojokan ujung. Dan memang ada yang satu orang ini nih kayak gimana sih, kayak setengah mabok kayak bikin rusuh. Nah jadi tuh orangnya mundur-mundur ke tengah gang itu loh bang. Makin padat tuh ke tengah tuh. Makin padat terus. Nah pas ada yang mau ke pinggir-pinggir, si yang punya warung tuh segala macam pada ngomel. Nggak boleh ku masuk ke dalam apa tempat-tempat mereka gitu loh. Itu sih yang gue dapetin. Yang rusuhnya itu. Benar pakai yang ban kelinci apa bukan? Apa beda lagi? Ternyata banyak orang-orang yang rusuh juga. Coba gue salah nggak? Surprisingly orang-orang yang mabok tuh nggak termasuk di antrian. Jarang. Yang gue ngelihat mereka malah kayak minum, kalau nggak agak jauh dari yang depan-depan. Mereka tuh kayak korban domino doang bro. Yang rusuh tuh yang pasti belakang. Yang mungkin ya di belakang-belakang karena itu turunan kan, tanjakan lebih tepatnya. Geografisnya gitu loh. Yang kena yang pas lagi turunan dong. Disitulah terjadi malapetaka itu. Not supposed to see this nih. Iya, kerasa ya. Kamu kerasa aja. Kerasa. You're not supposed to see Betul. this. Dari tadi GR ngawasin gue terus, Dam, lu nggak berasa kita diawasin Diawasin. entitas Iya, kanan? sih, kan, tapi kan kita nggak mau merubah apapun. Enggak. Dan gak bisa juga sih. Ya ini Udah tragedi takdir kan? manusia biasa sih. Iya. Ya udah mau balik ke ini ke Boleh dong ke real time. awalmu. Yes. Oh, Boleh. Nanti kamu yang cari ya. Boleh. ini mau ke sorry. Ini ke real time nih, mau ke real time. Real time aja. Nggak mau Memori. coba rewind lagi. Awal mula gue pengen tahu sistemnya sih. Jujur Gua nggak berani, kayaknya- Bu. Gua nggak jujur berani. kita nggak berani sih Kak Bu. Karena kita- dijaga kubu kanan. Dijaga banget nih. Kayak penyebabnya aja sih gue pengen tahu siapa sih orangnya. Sesimpel itu sebenarnya kalau gue. Orang rusuh doang ya intinya ya. Iya orang rusuh. Ini ujung ke ujung ya. Hmm. Ujung ke ujung ya. Hmm. Nah kita berempat di sini. Nah tapi gue lihat agak ke atas dikit gue naik. Gue lihat pojokan sini nih. Nah pojokan ini memang ada orang yang kayak orang setengah aneh bikin rusuh. Nah tapi dia mau secara langsung orang kan ngindar dari orang ini. Iya. Nah tanpa sadar ini kan memadetin, ngerti? Memadetin. Nah beberapa orang di tengah ini pengen kayak ke samping ke toko apa ya? Aku nggak tahu tuh ke tempat-tempat apa gitu ke samping-samping itu kayak nggak diizinin gitu loh. Emang ada ya? Ada. Ada nggak sih? Ada toko-toko ada. Nah itu mereka nggak boleh masuk. Iya situ. pasti. Kayak dilarang gitu, kayak diomil sama tukang Yang warungnya jualan, yang jualannya jualan. gitu. Jadi otomatis kan memadet di tengah kan. Nah udah di situ. Dari situlah tragedi itu. Sesimpel itu. Ya, hawa death-nya tuh kental banget men. Berasa. Lu nggak bisa menceritakan Angin yang death gitu loh. yang terjadi di sana lu nggak bisa ceritain bro Will. Maksudnya dalam artian nggak dapet izin. Suasananya kalau Mas Wil ceritain. Mas Wil. Suasananya tuh angin dingin, bukan dingin suhu ya, tapi maybe this is yang dimaksud orang kayak suasana kematian. Gue berasa banget kita ke memori yang berasa tuh energi death, emang lagi datang aja. Hawa gitu. Hawa kematian. Oh. Ini sebenarnya udah banyak orang pasrah loh, mau mati ya udahlah. Oh itu yang Aku kamu lihat cek. beberapa kayak kan tadi kan aku di bagian depan kan, makanya aku bilang ada orang yang bisa lalu lalang di situ. Cuman kayaknya emang di deket situ ada ambulan, pokoknya paling deket jalan itulah. Tadi aku di situ kan. Habis itu aku masuk ke dalam kerumunan, itu orang-orang kayak udah pada teriak-teriak. Habis itu kayak ya udahlah pasrah, beberapa udah pasrah, kalau mati ya udahlah mati, kayak ya udah. Soalnya nggak bisa gerak, beneran nggak bisa gerak. Kayak mereka juga udah tahu kondisi ya. Iya, terus ada satu polisi nih baik banget ya, aku nggak tahu cowok polisinya bantuin CPR sampai kayak hatinya kayak udah mau nangis gitu loh. Gimana sih? Ada juga kok beberapa orang asing juga yang memang dia di negaranya adalah kayak nurse gitu, perawat, ya bantuin. Banyak juga kok orang-orang Korea
lokal pun Ada. juga banyak yang ngebantu walaupun memang nggak punya sertifikat ya, dia ngeliatin yang profesional aja. Karena itu banyak banget cuy. Banyak. Yang udah near death semua. Dan cuma beberapa ya mungkin masih waktunya mereka untuk masih hidup sih yang bisa diselamatkan. Ada yang patah kayak gitu. Tangan, kaki. Nggak tahu gua. Pasti sih bang. Ini nih rongga ini pasti nih tulang apa sih nih jatuhnya nih, rusuk ya. Itu emang sakit sih. Ya apalagi ketika lu di CPR gitu kan. Lu bayangin deh, tulang udah patah, masih kegencet, tahu rasanya kan? Iya, aduh. Iya. Kayak gitu tuh, di tengah-tengah. Gue ngeliatin di atas, Iya. Itu cewek bang, gue nggak tahu deh, agak, cowok. iya cewek, ini cewek. Kebayangkan? Iya. Udah kegencet terus patah, Heeh. terus masih digencet. Nah, itulah rasanya. Itu sakit banget dong bang. Nggak tahu lah gue. Tapi meninggal akhirnya tuh yang lu lihat. Gue nggak tahu. Oke. Gue baca memori. Lu bisa ngeliat Lee Ji Han di mana nggak? Mungkin ya Nanti dia kan biar katanya. Jesslyn sama Aileen. Oke. Gue boleh keluar nggak? Kita Aku juga langsung. ngerasa sih. Ini this is not good. Kita nggak boleh. Yaudah kita lihat pindah lagi tempat sih aja lah mas ya. sebenarnya. Real time ya. Aileen ada yang Real mau time. dijelasin nggak? Enggak sih, aku mencoba di tengah kerumunan parah sih. Panas. Kemanapun gue melihat mereka ngawasin gue, Panas. GR. Sama. Gue Iya. nggak mau bertindak lebih jauh. Aku juga akhirnya kayak diem aja di tempat karena bener-bener diawasin banget dan kita kayaknya nggak boleh salah langkah sih. Oke kita pindah aja. Iya. Atau kalau mau kita balik ke studio, buka mata, cari arwah yang itu. Boleh. Boleh. Apa mau coba real time dulu? Mumpung itu kita ke real time aja dulu. Real time dulu. Ya udah. Butuh fotonya kita. Ada. Oke, yaudah, yuk balik Lu- dulu. Oh tetap balik dulu ya. Oke. Oke. Sebelum kita balik, Siapa tuh? iblisnya. Oh ada iblis. Oh iya bang, iblis gede itu bang, lihat dong. Iya. Ceritain dong bang, ceritain bang. Hah? Dia melototin gue. Dia ini nembus waktu ya. Dia Kan lu bisa bilang kan ada ngeliatin gua. iblis besar ya? Ada. Kenapa Kak Will? Tapi dia nggak berbuat banyak. Enggak, dia dari different dimension, Dam. Dia pengen Oh, Lo ngedeteksi kan? dia tembus tembok kan, zet, Hah. terus ke lu kan. Hah. Dia tuh cuma kayak mau nyampein message ke lu kayak, ya nggak tahu, lu kan sering bahas dajalan kan. Kayaknya itu nggak ada, itu ada sedikit hubungannya dengan yang top rankingnya, tapi iblis yang lu lihat gue nggak ngerasa itu ada hubungannya dengan Itaewon. Nggak ada hubungannya. Cuma Itu cuma dia tahu. dia aja di situ. Jadi gini Bu, karena si Adam lagi ngelihat suatu chapter timeline di 4 dimensional ini, iblisnya pikir, oh ada Adam, udah gue samperin. Nggak ada niat apa-apa, cuma pengen nyampein message doang. Message-nya apa bang? Fuck you juga bilang. Enggak. Message yang dia pengen sampaikan ke lu. Dia bilang gini sih. Lihat kan, kita menang. Kata dia gitu. Iya, Kan? kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi itu kan bukan perbuatan lo, emang udah garis. Intinya dia menyatakan bahwa iblis tuh lebih baik daripada manusia, Bang. Itu yang mau ditonjolin dari si iblis ini. Kesombongan biasa. Oh, iya. Sifat Sifat mereka mereka. lah ya. Seperti biasa. Ingat, sombong adalah sifat iblis. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh Sayang sombong. aja, gue lagi nggak mood. Yaudah pindah yuk. Yuk. Oke, kita ke real. Balik dulu ke studio ya. Real time atau mau studio Mas? Yul? Tempatnya masih di situ sih. Gue jadi salvokan sama iblis tadi yang gitu. Lu terprovokasi juga. Bukan. Tadi gue kayaknya dapat nama. Willy. Oke, sorry Keris. Balik. Kita mau balik apa gimana? Balik dulu deh ke real time. Mother. Hmm? Oh? Ada. Udah. Ya. Balik ya. Ya. Ntar dulu. Gimana sih? Gue suka muka kesombongannya tuh, gue suka. Oke. Oke guys, kita udah kembali ke studio dan kita mau ke real time, tapi gue pengen minta penjelasan dulu. Ini adalah nih ya, kalian bisa lihat ini foto after kejadian. Kalau yang lu liatin di situ di sebelah mana sih bang pelakunya bang? Pelakunya gue Yang lu bilang rese itu di sebelah mananya? Sini atau sini sih, bukan tengah sih. tahu ya. Gimana sih? Tapi Yang di yang ujung jelas yang lu bilang? gue tuh kayak dapet cuman sisi ujung dong bang. Jadi nih ada momen kayak gimana ya? Si orang itu kayak rusuh, terus sempet nendang orang ini. Jadi kayak orang tuh kayak mundur gitu loh, nggak mau berurusan sama si ini orang. Tapi gitu loh. kalau kita ambil kebaikannya ya, dia selamat kan yang rusuh kan?
Oh, enggak. Mungkin dia begitu untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya gak sih? Dia pengen punya space atau enggak emang dia stres aja? Gue rasa dia harus ketemu Aileen sih. Dia dikutuk. Iya benar-benar. Biar dikutuk, biar jadi sayur kutuk. Iya orang itu kan jahat harus dikutuk. Benar-benar. Kan udah banyak orang yang ngutuk di sini. Oh iya. Iya juga Ya sih. kan? Lebih powerful. Ini ya kurang lebih lah ya. Iya. Aslinya gila sih, kecil banget sih guys. Kecil sih ini. Mhm. Ya ampun Itu- sampahnya. Itu kalau ada orang kalau dibanding gila itu. Kok aku nggak suka ya dengan bibi-bibi yang ada di dalam toko ya yang marahin Pada mereka ya. ini, pada pelit jahat banget sih buat gue sih. Iya, kok jahat. sih. Itu Apatis. gara-gara itu ya. Istilahnya gara-gara mereka pelit ataupun mereka nggak mau coba kalau nolongin. mereka kayak mengamankan beberapa orang kan itu ngasih space Ngebantu banget. gitu loh, Iya. Bang. Ayo Untuk masuk orang ke toko dulu, nafas masuk ke gitu. toko dulu Ini gitu. boro-boro, Bang. Justru nggak mau mereka. Iyalah ngerusak barang, dagangan yang nggak laku, Iyalah. nggak cuan. Ya you know lah, Korea termasuk mungkin negara yang cuek sih. Maksudnya kayak ya mungkin ada orang jatuh, ya itu cuma di drama-drama Korea aja kayak kamu nggak apa-apa, tiba-tiba ada backsound holmana jo honen gitu bang. Tebak lagu apa ayo? Nggak tahu. Itu lagunya kalau nggak salah dari Smash, ya kan? Nah, Apa? Itu Rafael yang nyanyi. Nah lanjut. Kayak gitu, ya. Ini tempatnya yang bisa kalian lihat ya. Daerah sini gang juga bukan belakang. Atau cuman satu jalan begini doang. Di satu jalan Di tapi di sana belakang? ada jalan lagi. Ada kan? Nah, Karena kan aku lihat daerah- kiri daerah kanan pertokoan. juga ada sih. Penuhnya sampai situ. Iya emang. Penuhnya sampai situ. Tapi ini kan mau exit keluar ya ke jalan raya ya. Di situ kan jalan raya itu ya di situ kalau ada yang mau pulang ke stasiun bus, ada juga halte subway. Subway bukan subway makanan ya, maksudnya subway ke arah kereta dan lain-lain lah. Gitu loh guys. Terus ini yang paling depan apakah Bu? Apakah ada jalan lain atau Itu paling depan itu jalan raya. Udah jalan raya, tapi kayaknya orang masih bisa lewat deh di depannya sedikit. Iya, tapi udah penuh itu Udah penuh memang. Pas yang kamu lihat di memori itu udah kosong. Kenapa? Karena udah ada polisi dan lain-lain. Lu pulang lu kesana gitu loh nyebar ya nggak sih? Itu udah. Tapi pas saat kejadian itu tuh masih padat di situ. Jadi mau keluar nggak bisa. Gitu. Jadi kanan kiri itu udah padat. Ya, sisanya depan tuh udah jalan raya. Ya kan ada mobil-mobil lewat di situ. Jadi kanan kirinya tuh udah. Iblis yang tadi keluar dari tembok kayak gini kan meresap mukanya doang terus ngomong ke lu kan. Iya. Oke. Tapi itu kecil banget loh guys. Kalian di sana merasa nyesek gak sih? Sesek lah. kita sih nggak ke sana sih, cuman Enggak tadi ya, pas di. Aku sih. Gue apalagi ngeliat orang yang kegencet-gencet Iya. gak bisa gerak. pikiran. Kali gangnya ada kali ya dari gua ke Willy kali ya? Ada nggak? Kayak Apa lebih sih, lebih. Awalnya gue pikir ya kegencetnya tuh kayak kegencet masih ada space supaya nggak ada space Enggak. bang. Nggak ada. Jadi kayak Nggak ada. Coba kayak gimana Lin? Apa? Nah, lanjut. Nah, jadi ini gimana ini? Ada kesempatan. alasan. Panas sih. Aku berasa pas coba di tengah kerumunannya panas. Coba modus. Apa? Kan aku mau jelasin. Iya jelas itu bang ada banyak tahu mulu. Serius bang kalau konten bang nggak boleh bercanda bang. Iya. Nanti dimarahin the clients. Kok kakak ada sih? Nggak apa-apa. Nanti pas yang dibully gua kok tenang aja. Asip ya. Nasib. Terus Kayak panas banget beneran suhu badannya tuh jadi panas banget ya menurut aku. Habis itu bau keringet, bau jigong semua ada deh dan emang nggak bisa gerak. bawa Jadi alkohol pasti juga. aku lebih ngerasa mungkin karena aku di depan sini ya. Jadi aku lebih berasa di daerah sini nih, di depan-depan lebih berasa bau alkohol, bukan bau alkohol juga sih, bau keringet, bau mulut. Iya. Habis itu teriakan orang-orang sama kalau satu orang gerak gitu berasa keguncang, berasa kebawa wave apa gelombang gitu. Kayak gitu rasanya. Dan nggak bisa ngapa-ngapain sih. Nggak ada jarak. Dan itu kegencetnya pas kegencet aja pas sudah ada polisi datang guys ya. Itu nggak bisa di yang kalian Nggak bisa lihat ya. ditolong. Itu aja nggak bisa ditarik, susah ditariknya. Iya, tadi kita lihat emang masih Karena udah masih pada kegencet gitu. sepejem apa ya? Sesusah itu. Gue tuh sampai nggak percaya penglihatan gue pas si Zidane ngasih. Kan ada yang udah itu kan. Gue pikir kan Halloween kan. Ada yang kayak udah kayak gini nih. Iya. Gue pikir itu topeng loh. Sumpah demi Tuhan gue pikir itu topeng Halloween. Gue lihat lagi itu orang men. Itu orang bener-bener. Gue sampai ngelus dada Itu yang loh. yang kena sirup itu kali mungkin. Bukan itu yang udah meninggal kayaknya. Itu udah Cewek meninggal. yang udah Tahu kayaknya gue tahu deh. udah Kayaknya begitu. gue tahu deh. Sorry ya nggak ada maksud apa-apa. Gue pikir itu topeng Halloween. Sampai gue play berulang-ulang. Oh ada yang begini juga nih. Yang cewek gue lihat juga ada dua yang kayak gitu. Tapi gue pengen sebenarnya gue penasaran sih. Mungkin
ya gue nggak tahu ada pesan gak sih dari kejadian ini, itu sih. Tapi nanti aja, itu di akhir. Mungkin bisa kalian kulik di dalam perjalanan kita nanti. Dalam artian pasti ya ada pesan lah yang tersirat gitu kan. Kenapa ya kubu kanan juga memang ini membuat ini terjadi gitu kan ya. Pasti ada pesan sih. Nggak tahu deh, Keris katanya tadi mau ngomong. Karis dari tadi berusaha ngeblok aku sih. Ya, me too. Untuk Ini sebenarnya udah Rahasia Tuhan. kurang afdol ya untuk dibawain lagi sih. oh udah cukup gitu ya. Iya. Maksudnya emang ini Ya udahlah, itu udah kelalaian terjadi ya. manusia, Tapi kita gimana? Mau ke yang real world-nya mungkin ngelihat mungkin masih ada arwah-arwah di sana apa gimana? Tadi waktu kita coba nge-scan yang gambar terakhir aja, itu kayaknya Grim Reaper-nya langsung kayak muncul di depan jalan situ sih. Agak abu-abu kan? Bukan black. Kakak nggak ngerti. Iya, pokoknya dia Iya. dia benar-benar mata-matain kita. Sebenarnya ini memang murni kelalaian sih. Ya kubu kanan agak menyayangkan tapi nggak bisa 100% disalahkan. Karena memang mungkin setiap orang punya ada bagian salahnya, cuman ya namanya manusia salah, kadang kan nggak sadar. We never know. Dan satu lagi memang lebih marahnya ke orang-orang yang apatis itu sih. Apatis yang cuek dan nggak punya niat untuk ngebantu. Lebih marahnya kayak gitu karena ini kan situasinya sangat amat genting. Oh, ini udah maksudnya kejadian yang udah mencelakakan dan ingin istilahnya udah bermain dengan nyawa. Harusnya ada orang yang lebih prioritasin itu ketimbang mikirin untung ruginya. Intinya gitu sih. Mungkin yang lain mau nambahin? Aku sih dapatnya itu. Oke. Thank you. Baik. So gimana kita balik ke coba real world ATI-nya? Can I sit this one out? Feeling gue bener-bener gak enak, men. Dari tadi gue gini aja ditepis terus gue. Kayak ada kesan gini loh, nggak tahu kubu kanan tapi yang mana ya. Gue nggak bilang Tuhan langsung, tapi mungkin istilahnya tanda kutip jenderal-jenderal kubu kanan istilahnya murka dengan kejadian ini. Murkanya ke siapa, bro? Orang-orang yang kena di situ? Atau memang kejadian itu aja? Murkanya adalah seharusnya kejadian itu nggak usah terjadi gitu loh. Itu murkanya kubu kanan. Akibatnya kalau kayak begini terjadi, satu kesannya nih ya, abstrak dari kubu kanan bikin repot semuanya. Semua sistem tuh jadi repot gitu loh. GR yang harusnya mungkin belum cabut orang jadi terpaksa cabut orang kayak gitu-gitu. Karena kami adalah GR katanya. Biar bagaimanapun tidak mungkin arwah yang seharusnya tidak dibiarkan kami biarkan gitu. Jadi repot. Misalnya ada yang meninggal nih, berapa 150 kan. Ya let's say ada yang dari yang hitam. Tapi kalau yang harusnya nggak sama hitam, harusnya misalnya dibawa ke level selanjutnya, tapi nggak ditolong gimana? Anggap aja kayak gini deh, kayak seorang orang tua udah tahu nih anaknya harusnya makan ini dan nggak boleh gini atau gini-gini, tapi orang tuanya nggak bertindak. Itu ibaratnya kayak salah orang tuanya. Nah sama GR juga itu tanggung jawab kami katanya. Jadi emang di blok juga ya? Ditepis terus gue. Mungkin kita lebih coba ngulik pelajarannya ya kali ya. Sebenarnya sangat disayangkan adalah cuek orang-orang yang ada di situ sih, baik yang mungkin masih bisa meloloskan diri atau baik ya penjual-penjual toko atau orang yang mabuk-mabukan nggak jelas yang nggak peduli orang lain. Yang ada di sekitarnya situ. Iya, itu sangat disayangkan ya dalam kejadian ini. Ya mungkin gini loh Jess, hiburan ataupun party mungkin masih boleh lah, ya kan, masih kadar manusiawi lah. Tapi kalau udah berlebihan dan lebih mementingkan suatu hal yang tidak penting juga, ya kan, ya mungkin itu pelajaran yang bisa diambil. Ya, itu bisa diambil. Ya itu kamu ada pelajaran dari kamu. Iya sih, ya itu kalau yang gue tahu dari segi logika aja gitu, orang normal ya. Mungkin nggak tahu kalau yang kamu ambil. Kalau Bang Adam gimana Bang? Nggak bisa ngomong sih gue. Itu ngomong. Gak bisa ngomong serius. Untuk kasus ini buat gue sih tragedi yang ya bener-bener kayak si bodoh tapi membahayakan sampai membuat orang apa ya, banyak korban gitu loh Bang. Kayak simple gitu. Sudah Willy. Iya. Terus? Mau diteruskan. Gak bisa komentar gue.
ya buat gue sih ya sering-sering berdoa aja lah ya. Kita nggak tahu ya kapan ajal itu nggak menjemput ya. Ya Kita mungkin nggak tahu musibah apapun itu. Kalau di saat Tuhan nolong kita mah kita aman-aman aja. Jadi ingat pesan gue aja sih. Di setiap kita kayak bangun pagi itu jangan lupa ingat Bersyukur. Tuhan aja. Berdoa, Ingat Tuhan, bersyukur gitu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan deh. Ada mungkin ya memang apa ya? Jujur pribadi gue Bang, banyak kasus dari gue pribadi sering banget ditolong Tuhan dari mara bahaya ya. Mungkin sulit gue ceritain, tapi itu sering terjadi sama gue gitu. Nah gue yakin itu ada eksistensi perlindungan Tuhan di situ. Nah gue rasa ya ini tragedi ini ngingetin kita aja bahwa ya buat pesan gue ya jangan lupa berdoa aja lah kemanapun dan dimanapun. kemanapun kita. Oke. Itu sih. Oke, Aileen, apa astra yang udah dapat? Ada tambahan sih. Ini seharusnya event kayak begini dibuatnya lebih terorganisir dan tertata, bukannya berantakan kayak begini. Masalahnya ini bukan Mungkin event. bukan event sih, kayak kejadian ini dalam artian seharusnya bisa dibuat lebih tertata sih. Aku nggak tahu maksudnya Butuh gimana. pengawasan khusus sih Iya, kalau kata aku sih. tertata. Dalam artian jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Jadi dari pihak kepolisian ya gue yakin tahun depan nggak diizinin kali atau enggak gimana gue nggak tahu ya. Karena ini kan lumayan menjadi tinta hitam sih di rapor kepolisian Korea Selatan gitu. Gue yakin Korea Utara juga ketawa-ketawa ngeliat ini. Ini gue jamin. Iya nggak sih Gong? Abis itu nonton episode kita yang Korea Utara, Iya. jadi ketawa dia. bener. Belum diupload, sabar ya. Oke, terus Aku nggak tahu deh ada yang ngelanggar aturan nggak di situ. Mungkin bukan satu dua orang sih, kayaknya banyak orang melanggar. Nah itu makanya harusnya lebih terorganisir dan tertata, ikuti aturan. Sama yang terakhir, ini bisa terjadi karena memang keegoisan manusia. Ada banyak manusia yang di situ cuma mementingkan diri sendiri dan mereka cuma mau nolong diri mereka sendiri tapi nggak pedulin orang lain, makanya chaos. Ya, Itu salah satunya. Kayak di barisan tadi sih dikasih lihat Toko-toko. visinya di dekat yang samping-samping itu. hmm. Jadi mereka ya udahlah buruan aja cepetan kayak gitu. Ya sih. Tapi gini, kalau gue mau netral ya, ya itu balik lagi bener katanya Aileen gitu kan, kayak egoisan. Tapi itu kan sudah terjadi dari jam 6 sore gitu kan, kepadatan itu. Ya kalau semuanya dimasukin toko, gue nggak jualan dong. Tapi nggak tahu juga ya. Dari Bro Willy ada tambahan lagi? Intinya kayak egoisan manusia lah ya, ya kan. Ya entah di sana memang mau party ataupun ya beberapa pihak juga yang punya tempat tidak mau ada tenggang Oh, ada rasa nih, dan ada. simpati gitu kan. Dan dari gue sih, ini abstrak dari hati gue sendiri. Sebenarnya keegoisan itu masih level yang belum terlalu parah. Tetapi ketika lu udah egois, bodoh, udahlah, nggak ada obat itu. Tragedi itu terjadi bukan 100% karena keegoisan, tetapi karena kebodohan, men. Kalau cuma egois doang, nggak bodoh, I don't think itu happen. Bodoh itu adalah ketika gimana ya, gue aja sampai speechless. Gue rasa campuran sih antara kebodohan sama keegoisan. Ini teori gue nih, dan gue belum pernah ngomong ini di channel Anomali ataupun DA. Dan ini teori gue sendiri ya, gue bikin sendiri. Kalau dari ada 10 orang, ya ada 8 orang netral, 1 orang baik, 1 orang jahat. Hanya dibutuhkan 1 orang jahat untuk menggoyang 8 ini. Kalau orangnya ini 8-nya bodoh, hancur 10-10-nya. Cukup 1 orang jahat, 8 orang bodoh, dan 1 orang baik, tetap hancur itu 10 orang. Dari gelombang kecil kan bisa ya ini efek bola salju sih. Iya. Snowball effect. Oke, ada lagi tambahan? Itu tuh terjadi seperti di Jakarta, dan gue sangat marah dan pengen maki karena memang terjadi setiap hari, tapi people don't give a shit gitu loh. Apa contohnya? Rel fucking kereta. Itu adalah kejadian ketololan yang terjadi setiap hari tanpa orang Jakarta sadar. Apa itu? Rel kereta itu didesain ketika belum ada kereta, ya orang bisa lewat kan. Tetapi sejatinya ketika lu ngelihat depan belum kosong, jangan lu isi rel keretanya. Tetapi ada aja orang yang bodoh, nggak mau jaga jarak, tetap diisi. Tapi kadang yang ngisi ini kasihan, dia di pressure oleh orang yang lebih bodoh lagi. Tin maju.
orang yang kayak gini nih yang bikin celaka nih. Orang yang di Gua belakang paham. yang pusing-pusing terus kayak maju. Ini yang bikin celaka nih. Yang ini sebenarnya juga Nggak mohon mau, ya udah. dia gua nggak mau, dia juga sebenarnya kasihan dia juga bodoh, harusnya dia diam aja. Tapi yang belakang ini, the pressure of orang bodoh kan, maju digeplak. Aneh kata nggak ada hukum, gue pengen ngabisin sih orang-orang bego gitu. Karena banyak korban jiwa kayak gitu. Karena apa? Karena kebodohan men. Anyway lanjut aja. Istighfar. Pernah lihat dosen marah-marah kan? Barusan nih. Marah-marah dia. Pernah ngeliat Aileen marah kan? Setiap konten ada. Sejak kapan aku marah? Aku jarang marah ya. Oh iya, kamu baik banget kok. Iyalah. Iya bener. Ya karena aku hanya tegas. Betul. Sekarang lagi senyum kan? Kan senyum bukan marah. Iya, cantik deh. Ayo lanjutin. Paling akhir bulan gak digaji. Jangan Iya dong. kan. Gak marah kok. Cuman langsung eksekusi aja gitu kan. Serem ya marahnya. Oke. Gak lah, Lanjut. bercanda guys. Oh guys. Oke lanjut. Enggak bercanda. Iya, Kapan iya. aku jahat? Baik kok. Apa? Yuk. Oke guys. Jadi gini. Ini banyak banget yang menghubungkan juga ya dengan tragedi di bulan Oktober juga. Ini banyak banget tragedi di bulan Oktober. Seperti yang gue bilang tadi kan, mungkin di sebelum kita masuk ke ATI gitu. Di bulan Oktober ini banyak banget seperti di Korea, terus di Malang, di Kanjuruhan ya? Di Kanjuruhan, ratusan orang meninggal. Terus di Thailand, 37 orang meninggal gara-gara si Pangya, ya kan? Terus juga ada yang di India jembatan runtuh. Terus juga ada di mana lagi? Myanmar, ya kan? Dan lain-lain lah. Semua terjadi di bulan Oktober dan itu merenggut puluhan jiwa sampai ratusan jiwa. What happened in October? Sebenarnya ada apa? Apakah menurut kalian ini ada agenda-agenda khusus? Atau enggak? Atau kayak gimana? Karena kalau kita lihat dari tragedi Itaewon sendiri, ya ini udah menjadi sebuah hal yang direncanakan oleh kubu kanan gitu kan. Mungkin kalian bisa ada pesan untuk ini. Jesselyn mungkin ada. Aku akan menjawab, ini kata Keris ya, aku akan menjawab yang tragedi orang berdesakan lalu meninggal. Ini disebabkan oleh orang yang egois, apatis, dan juga bodoh, seperti kata Willy. Mereka bisa saja terhindar dari situasi ini kalau mereka mau berpikir kritis dan tidak melanjutkan hal-hal yang sebenarnya dapat teratasi. Namun ada pula orang-orang cuek yang lebih mementingkan dirinya sendiri ketika dia bisa berhasil selamat atau ketika dia sebenarnya bisa menyelamatkan orang lain. Dia berpikir untuk, ya sudah, lebih baik aku menjaga diriku sendiri, aku tidak peduli orang lain. Lalu yang terakhir, egois. Orang egois dapat pula yang dikatakan dengan orang apatis tadi, tetapi yang lebih parah lagi adalah orang egois yang menyakiti orang lain. Yang membuat orang-orang tersebut masuk ke dalam kandang harimau. Dua kejadian besar itu terjadi karena 3 poin di atas, kata Keris. Itu yang di Kanjuruhan juga ya. Jatuhnya kan orang Sama Kanjuruhan, Itaewon misalnya. ya Kanjuruhan balik lagi sih. Mungkin ada salah satu efek juga kan ya. Kita nggak mau bahas lah. Karena di Indonesia. Tapi intinya ya ada elemen-elemen seperti itu juga ya kan. Mungkin kalau menurut gue di Indonesia itu tragedi juga sih. Ya Unos. Walaupun ada pemicunya juga kan ya. Oke, semuanya ada pemicunya. Terus ada lagi lanjutan? Kalau yang Pandya ya emang dia ada sisi egoisnya ya dari diri dia kan. Enggak, kalau ini sih dari aku sih. Kalau yang Pandya, yang tadi itu dari Keris. Myanmar dan lain-lain, jembatan runtuh. Itu banyak banget di Iya, bulan ini. makanya. Tapi lu ada mencium-cium bau-bau. Emang yaudah ini memang yaudah ketidaksengajaan banyak gitu. Kalau di Korea sih, gua rasa enggak sih. Tapi jujur sih, berapa tragedi ini buat gua ngerasa kayak iblis tuh emang bangsat sih. Kenapa? Berapa kejadian tersebut kayak jadi bahan dia bang, bahan dia buat ngadu ke Tuhan bahwa manusia tuh lebih bodoh dan lebih jahat dan lebih egois kata Jason daripada iblis. Dia lagi ngadu ke Tuhan begitu. Ketawa-tawa ya iblisnya. Dia jadi bahan. Ya. Ini ciptaan lo yang sempurna gitu. Iya,
ya kayak seolah kayak menyepelekan manusia gitu. Hmm. Mana yang katanya manusia itu terpuji itu kayak. Ya. Jadi kayak ya Tapi balik lagi kalau katanya Bang Adam, manusia itu kan banyak kurangnya. Asik. Itu sebabnya itu bukan sampai kurang saat bang, ini- itu bodoh, sorry. Beda ya. Ya jangan Itu jangan sebabnya sampai saat ini itu ya. manusia masih ditempatkan di bumi untuk belajar. Tetapi banyak manusia yang tidak sadar, kata Keris. Bumi adalah tempat kita untuk belajar menjadi orang yang lebih baik lagi dan mengerti tentang kehidupan. Oke. Dari Bro Willy mungkin menurut lu gimana Bro Will? Udah disampaikan Keris dengan komprehensif sih menurut gue. Enggak. Ada agenda-agenda khusus nggak ada ya? No. Jujur gue justru berharap ini ada ulah kubu kiri ya. Tetapi gue tidak melihat itu. Kalau ada kubu kiri kita enak gitu ya. In fact bahkan gue curiga kalau sesuatu terjadi secara massal itu mungkin atas izin dan kehendak kubu kanan dengan supervisi kubu kanan. Ibaratnya kubu kiri kan adalah yang melawan kubu kanan, yang nggak di jalan Tuhan. Nah sekarang yang berkuasa pada alam jagat raya pastilah Tuhan yang Maha Kuasa dengan seluruh pekerja-pekerjanya kan. Gue masih percaya bahwa nggak mungkin yang bekerja untuk Tuhan itu outnumbered sama yang koplak gitu kan. Dengan demikian pasti Tuhan lebih berkuasa kalau si kubu kiri mau macam-macam. Misalnya sebagai contoh ada iblis yang gila terus kayak kita coba goyangin matahari yuk, jauhin dari bumi. Nggak bisa kan. Mau dihajar apa mau mati apa gitu kan. Nah tapi sama juga. Gua nggak pernah lihat ada kubu kiri yang berhasil sampai ekstrim gitu bikin kekacauan yang sampai mess gitu. Travis Scott berapa korbannya? Lupa gua. Cuma 9-an kan? 9 atau 8 apa 10 orang kan? Iya. Enggak lebih. Yang kita agak-agak politik apa waktu itu? Yang 1000 orang itu? Oh, si Oh. Dokter Stone lagi Stone Bukan Stonehenge, yang John Stone. John John Stone. Ya itu ya pokoknya murni ada Stone-Stone. politik dan kejahatan manusia, bukan demons. Stonehenge ya itu memori sih itu. Apalagi coba kejadian nyata. Ujung-ujungnya Tanya Kamrap manusia. manusia juga. Gue nggak lihat peran kubu kiri yang sampai ekstrim sampai massive casualties gitu nggak. Rata-rata Pompei mereka kubu boosting kanan. doang ya? Hah? Mereka rata-rata cuma boosting doang. Ya, Mereka ngabus- kayak Enggak, nggak. kalau yang di Pang ya, sorry. Ya, I don't think kubu kiri have power untuk kayak misalnya menghancurkan Pompei gitu. Dihabisin men sama kubu kanan. Jadi walaupun ini baru kesimpulan yang sangat prematur, tapi gue curiga kalau sampai kejadiannya massal dan casualty-nya tuh massal, kita nggak bisa langsung serta-merta nuduh itu kubu kiri. Harus ditelaah lebih lanjut. Betul. Bahkan gue curiga kubu kiri nggak punya power untuk bikin mass casualty sebanyak itu. Gue mereka setuju sih. membutuhkan manusia untuk melakukan itu. Iya. Di kitab suci pun juga banyak bahwa memang akan banyak terjadi tragedi-tragedi ataupun musibah-musibah istilahnya kiamat kecil lah. Itu untuk menjadi pengingat umat manusia. Ya itu lagi yang seperti yang gue bilang tadi. Untuk lebih mengingat Tuhan bahwa tidak ada yang menjamin kapan dan di mana kamu meninggal gitu kan. Semua itu rahasia Tuhan. Bener gak sih? Rahasia kubu atas, rahasia langit yang ya mungkin beberapa indigo ada yang bisa tahu atau apa, tapi mungkin gue yakin nggak ada yang tahu pastinya detik kapan dan di mana. Ya nggak sih? nggak ada yang Pasti bisa. gue yakin di dunia ini se-indigo yang kalian nggak ada yang tahu yang hal seperti itu. Kalaupun tahu, gue kemarin juga mengembangkan filosofi gue sendiri. Ibaratnya kalau ada kepala dan ekor, mereka hanya tahu salah satunya. Misalnya contoh ramalan Nostradamus tuh yang udah terkenal kan. Kemarin diramalkan kan apa Ratu E meninggal tahun Meninggal. 2022. Iya, tapi kan dia nggak bisa meramalkan kayak waktu itu akan ada ratu lahir tahun berapa, nggak bisa kan? Atau mungkin ramalan Nostradamus misalnya akan ada perang begini, dia lihat kepala, endingnya kapan dia nggak tahu. Jadi kayak tetap rahasia langit Untuk adalah detailnya, rahasia langit. bahasanya. Iya. Oke, ada lagi tambahan mungkin dari kalian semua kesimpulan dari konten kali ini? Udah sih. Cukup ya, Bang Adam? Aileen? Enggak sih. Oke. Kalau mungkin kesimpulan dari konten gua kali ini, dari keseluruhan yang bisa gua ambil kesimpulannya dan juga notesnya adalah bahwa kejadian di Itaewon ini menjadi salah satu memang mungkin itu adalah kesalahan manusia sendiri dari keegoisan dan juga kalau katanya Jesselyn tadi termasuk apa Jess? Aku lupa. Selain egois, apatisme dan lain. kebodohan. Dan kebodohan. Di situ tidak ada sama sekali yang dinamakan kubu kiri mengintervensi seperti yang kalian request ke kita. Ini pasti ada demandnya nih, ada demandnya nih. Ada demandnya, tapi mereka cuma menyaksikan kebodohan umat manusia, gitu kan. Dan di Taiwan ini mungkin gua nggak tahu ya dari para
mungkin artis-artis yang meninggal kayak Lee Jihan dan lain-lainnya juga. Ya itu udah memang waktunya mereka. Kita sebagai manusia diingatkan kembali dengan kejadian ini untuk berbuat baiklah selama kalian masih hidup. Ketika kalian berbuat baik, kalian akan mencukupi tabungan kalian untuk di dunia yang sebenarnya, di dunia nanti yang kekal, yang alami, yang kekal dan ya kembali ke rumah Tuhan lah bahasanya, yang akan membuat kalian menjadi makhluk yang akan selalu menyembahnya, kurang lebih seperti itu. Jadi introspeksi diri kalian dan jangan terlalu berlebihan dalam bergembira mungkin ya gak sih, dan menyambut sesuatu gitu ya. Bentar lagi kan mau tahun baru nih ya kan, ya seminimal-minimal kita tahun baruan di rumah lah ya kan, biar agak meriah dikit, bolehlah kita bakar rumah lah ya kan, itu satu hal. Bakar rumah. Dari kan positif negatif. Ya itu kan tandanya bukan kebodohan, cuma emang orang tolol aja gitu kan. So kalau gitu terima kasih. Apa ada lagi? Nambahin boleh ya? Boleh Sedikit dong. ya? Singkat aja sih. Jadi Keris kasih saran, kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah karena dia sesama makhluk ciptaan Tuhan, bukan karena kamu ingin mendapat ganjaran untuk masuk surga, karena niatmu itu akan dengan jelas terbaca oleh kubu kanan. Itu kata Keris. Ingat ya, dari niat aja udah dicatat. Iya. Ya nggak sih? So kalau gitu terima kasih. Mungkin niat baik kita juga dalam konten kali ini juga terbaca oleh kubu kanan juga dan bisa mengingatkan kalian semua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, apalagi udah komen bahwa wah dengan nonton DA setidaknya gue jadi mengingat Tuhan. Setidaknya itu yang membuat kita jadi semakin semangat untuk berkonten dan istilahnya apa ya, menyiarkan asik hawa-hawa positif dan membuat kalian lebih positif lagi ke depannya. Dan ya gue nggak tahu sih, tapi semoga itu menjadi pahala buat kita juga. Amin. Gitu, amin. Terima kasih sekali lagi buat kalian berlima. Bro Willy berlima tuh ada di sebelahnya Bro Willy satu. Oh, Grim Reaper yang tadi. Mau pulang bareng dia Oh, nggak? jangan, saya masih banyak dosa gitu kan. Tobat kabo. Tabunganku belum banyak gitu kan. Tabat lagi. Tobat kabo. Iya, iya. Kan bisa ngomong kata-kata manis dan bagus kan tadi. Dipraktekin. Siap. Ya Aileen kan? cantik banget hari ini. Itu kan dapat pahala juga. Oke, kalau gitu terima kasih buat Bro Willy, Jesselyn, Bang Adam, Aileen, gue sendiri. Dan jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe. Dan sampai jumpa di next konten berikutnya. Buat kalian mungkin ada ide konten, langsung aja DM di Instagram kita atau komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa. Salam detektif astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.